selanjutnya dilanjutkan oleh rekan dari Kalimantan Timur, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami lanjutkan yang terhormat. Bahwa menurut anggaran dasar, anggaran rumah tangga Ikatan Notaris Indonesia yang tercantum dalam A, pasal 21 ayat 2 huruf B, berbunyi 2. Kongres luar biasa hanya dapat diselenggarakan B, atas permintaan lebih dari 2/3 bagian dari seluruh jumlah pengurus wilayah. Pasal 21 ayat 3 berbunyi demikian. 2. Kongres luar biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf B harus mendapat persetujuan dari pengurus pusat, dan apabila disetujui maka pengurus pusat berwenang menyelenggarakan kongres luar biasa. Apabila ditolak oleh pengurus pusat, maka pengurus wilayah yang meminta kongres luar biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf B berwenang untuk menyelenggarakan kongres luar biasa. Berdasarkan ketentuan anggaran rumah tangga tersebut di atas, maka kami pengurus wilayah telah meminta kepada pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia untuk menyelenggarakan kongres luar biasa atau KLB akibat dari gagalnya pengurus pusat melaksanakan kongres ke-24 di Cilegon melalui surat kami nomor 01/Pengwindo/INI/3 Romawi/2023 tanggal 8 Maret 2023, sehingga dapat dimaknai pada pasal 21 ayat 2 huruf B bahwa kata permintaan lebih dari 2/3 adalah dilakukan secara bersama-sama oleh kami para ketua pengurus wilayah Ikatan Notaris Indonesia. Bahwa alasan dilaksanakannya kongres luar biasa atau KLB adalah karena pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia telah beberapa kali melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 39 ayat 4 huruf A anggaran rumah tangga Ikatan Notaris Indonesia yang berbunyi A. Pengurus pusat mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ketentuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan yang ditetapkan dalam kongres luar biasa dan keputusan di luar kongres. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Ketua Pengurus Wilayah dari Jambi, Bu Desi Susanti, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada pimpinan Komisi 3 DPR RI. Sebagaimana kita semua mengetahui, tugas notaris adalah menjalankan pembuatan akta otentik salah satunya. Di mana dalam menjalankan tugas tersebut kita selalu ada pegangan peraturan yang harus kita patuhi dan harus kita tindak lanjuti agar sahnya suatu akta tersebut. Di dalam Permen Kumham nomor 3 tahun 2016 dan Permen Kumham nomor 10 tahun 2019 bab 4 pasal 17, 18, 16, 20, 21 dan 22 di sana dinyatakan setiap perubahan anggaran dasar suatu badan hukum termasuk perkumpulan itu harus ada izin dan persetujuan dari menteri, dan perubahan sebagaimana dimaksud harus dengan melampirkan data-data perubahan tersebut. Kemudian diproses dalam suatu SHBH atau sistem administrasi badan hukum, dan dengan disertai juga dengan dokumen-dokumen pendukung. Namun ternyata ini yang dijadikan pegangan oleh pihak, kami menyebutnya mantan PP, bahwa sesuai surat yang diterbitkan dan ditandatangani Direktur Jenderal AHU tertanggal 3 Maret 2023 nomor AHU UM 01011147 pada angka 4, yaitu Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia mengakui pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia sampai dengan Agustus 2023. Padahal jelas untuk perubahan tersebut seperti yang saya sampaikan, kami harus patuh dengan peraturan Menteri Hukum. Surat tersebut tidak dapat menjadi pedoman untuk memperpanjang masa jabatan PPINI periode 2019-2022. Dikarenakan berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 3 tahun 2016
dan perubahannya nomor 10 tahun 2019 tentang tata cara pengajuan permohonan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar perkumpulan, yang mana pada bab 4 berjudul persetujuan perubahan anggaran dasar perkumpulan. Jadi semua harus ada prosesnya. Tetapi Direktur Jenderal AHU selaku pelaksana dari peraturan menteri tersebut seharusnya taat dan patuh dengan apa yang tertera dalam Permenkumham tersebut. Namun dengan surat yang dikeluarkan tersebut, ini telah menyalahi. Dengan terbitnya surat Direktur Jenderal nomor AHU tersebut tanggal 3 Maret 2003, maka apa yang telah ditetapkan oleh peraturan menteri tersebut telah dilanggar dan tidak diindahkan oleh Dirjen AHU dalam tata cara persetujuan perubahan anggaran dasar perkumpulan. Dengan demikian, kami sangat berharap kepada pimpinan Komisi 3 DPR RI, demi tetap utuhnya organisasi kami, demi tetap tegaknya anggaran dasar rumah tangga kami yang tertuang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Indonesia yang tidak ingin kami pecah karena telah berusia 114 tahun dan kami sangat mencintai organisasi ini. Kami sangat bermohon kepada Bapak Pimpinan Komisi 3 DPR RI untuk meminta kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang dalam hal ini Direktur Jenderal AHU mencabut surat tertanggal 3 Maret 2020. Karena surat inilah yang dijadikan oleh mantan PP saat ini untuk memperpanjang jabatannya, untuk mengubah tata cara pemilihan dalam organisasi kami yang telah kami sepakati secara effort di tempat. Dan itu telah disahkan dalam organisasi dan dituangkan dalam anggaran dasar rumah kalian dan rumah tangga kami. Kami mohon kepada Bapak, mohon sekali kami tidak ingin terjadi perpecahan dan kami tidak ingin adik-adik kami berikutnya kepada anggaran dasar rumah tangga kami dan ingin berefek jelek kepada tugas dan jabatan kami selaku notaris dan pemerintahan dan pengelolaan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tolong jangan bertepuk tangan ya. Bukan, dibilangnya yang percaya sih. Ini bukan konser. Ini sih dibilangnya berangkat. Ya boleh. Tepuk tangan kita buat ini, kan ini melanggar etika parlemen. Tolong jangan bertepuk tangan. Ya. Ada yang lain? Masih izin saya persilakan kepada senior yang dalam hal ini untuk memberikan ini sedih masukan. Barangkali Mbak Ismi, barangkali Urusannya sama aja atau gimana? banyak ya, Sama aja. dua Apa? tambahan sedikit ya. Ya tambahannya apa? Kalau nggak jauh beda kita udah bisa tangkap. Ya karena yang poin penting kan yang terakhir tadi masalah SK yang minta robah. Ya. Baik. Yang kedua ada paparan tentang persoalan Dirjen AHU ya, menerapkan itu tidak sesuai dengan anggaran rumah tangga ini ya. Ada yang lain? Kalau enggak sama aja karena pada intinya ya, kami cari waktu untuk manggil Dirjen AHU untuk mempertanyakan ini. Izin pimpinan sidang. Ya, pada intinya sebetulnya kami ingin kemandirian organisasi ini tetap dijaga selain juga keutuhan organisasi, sehingga kami mohon agar diberi kesempatan kepada kami untuk menyelesaikan urusan rumah tangga kami sendiri dengan tidak ada campur tangan dari kementerian. Sebetulnya surat itu bukan bersifat instruksi menteri pimpinan sidang, tetapi diterjemahkan oleh PPINI demisioner sebagai instruksi menteri yang mengikat seluruh anggota. Demikian sehingga kami menjadi resah, terutama juga belakangan ini malah akan ada ujian kode etik notaris yang katanya mendaftar 3.000 anggota luar biasa. Dan mohon ini jangan dilakukan dulu kegiatan-kegiatan sebelum adanya musyawarah antara pengurus pusat dengan pengurus wilayah agar semuanya berakhir dengan baik. Demikian.